Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini Sabtu 3 Oktober 2020 kembali melanjutkan kajian rutinan Majelis Anwarul Haramain setiap hari Sabtu malam di Masjid Hotel Gracia, yang mana beberapa bulan yang lalu sempat off karena adanya pandemi sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Insyaallah mulai minggu ini kita akan lanjutkan lagi kajian kita rutin setiap hari Sabtu malam setelah sholat Isya di Masjid Hotel Gracia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal baik yang akan kita petik hasilnya nanti di hari kiamat, yang merupakan sebaik-baik daripada bekal yang kita bawa, lebih baik daripada harta benda yang lain. Sebab dengan kita menghadiri kajian seperti ini meskipun hanya duduk 1 jam mendengarkan, menulis, mencatat faidah ilmu, akan tetapi pahalanya tidak kalah dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Belajar ilmu fikih itu lebih baik daripada kita beribadah selama 60 tahun. Yang di situ tentunya tidak ada belajar ilmu fikih. Jadi kelihatannya hanya duduk menghadiri pengajian, kajian, akan tetapi ternyata pahala kita lebih baik daripada kita beribadah selama 60 tahun. Coba kita bayangkan, kita rutin setiap Sabtu malam kita hadir di sini, begitu juga menghadiri majelis-majelis yang lain. Ini pahalanya sangat besar di sisi Allah dan sangat layak kita jadikan bekal untuk menempuh kehidupan di akhirat. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada materi kita. Materi pertama yang pokok adalah sirah nabawiyah. Kita sampai di halaman 31. Bagi yang membawa kitabnya atau yang menyimak dari rumahnya, bisa membuka kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwal Nabawiyah karya Al-Imam Al-Muhaddis Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, halaman 31. Akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, mawalihi Zaid bin Harithah wa a'taqahu sallallahu alaihi wasallam wa ibnuhu Usamah wa Thauban
wa Abu Kabsyah Sulaim syahida Badran wa a'taqahu sallallahu alaihi wasallam wa tuwfiya yauma istakhlafa Umar wa Anasah wa a'taqahu wa Syukran wa ismuhu Salih qila warithahu min abihi wa qila ishtarahu min Abdurrahman ibn Auf wa a'taqahu wa Rabah al-Aswad an-Nubi wa kana ya'dhanu alayhi ahyanan idhan farada wa a'taqahu sallallahu alaihi wasallam wa Yasar ar-Ra'i an-Nubi wa kadhalahu al-Irniyun wa Abu Rafi Aslam وهبه له العباس فعاتقه حين بشره بإسلام العباس وزوجه سلمى مولاة له فولدت له عبيد الله وأبو مويهبة وعاتقه وفضالة مات بالشام ورافع مولى سعيد بن العاص وعاتقه ومدعم أهداه إليه صلى الله عليه وسلم رفاعة الجذامي قتل بوادي القرى وكركرة النوبي أهداه له حوزة ابن علي وعاتقه وزيد جد بلال بن يسار وعبيد وطهمان ومعبور الكبتي من هدية المقوقس وواقد أو أبو واقد وهشام وأبو ضميرة من الفيء وعاتقه وحنين وأبو أسيب واسمه أحمر وأبو عبيد وسفينة وكان لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته فقال لو لم تشترطي علي ما فارقته وكان اسمه رباحا وقيل مهران وابو هند وعتقه صلى الله عليه وسلم وأنجشه الحادي وابو لبابة وقد عدوا أكثر من ذلك ومن النساء سلمى أم رافع زوج أبي رافع ورثها من أبيه ومارية وريحانة وقيصر أخت مارية وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى قال ابن الجوزي موالي النبي صلى الله عليه وسلم 43 وإمه 11 رضي الله عنهم أجمعين واعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم بل في أوقات مختلفة وذكر الشيخ صديق حسن خان في شرحه على بلوغ المرام أنه صلى الله عليه وسلم عتق 63 نسمة عدد سنين عمره. Pada bab ini beliau Al-Imam Al-Muhaddis Abu Yazid Muhammad Al-Maliki menyebutkan orang-orang yang merupakan budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang pernah menjadi budak Nabi dan telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang budak adalah manusia wujudnya, tapi kepemilikannya tidak mempunyai hak milik, dimiliki oleh majikannya dan diperjualbelikan seperti hewan. Dahulu pada zaman jahiliyah itu juga ada pasar khusus, isinya orang menjual budak, bisa milih. Kalau untuk bekerja ya dipilih budak yang kekar. Kalau untuk pengerjaan yang halus dicari yang punya keterampilan, atau dengan tujuan tertentu bisa milih di sana. Budak itu terwujud dari sebab peperangan. Apabila ada dua golongan berperang, maka ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang menang, dia memenangkan peperangan, mungkin bisa karena membunuh banyak, atau juga bisa menawan tentara musuh, ditawan, kalah, ditawan, dirampas senjata,
dan dijadikan statusnya sebagai budak. Kemudian diperbudak dan bisa diperjualbelikan. Nah, kedudukannya kan sangat jauh dari orang-orang yang merdeka, ya. Tidak punya hak milik, tidak punya istilahnya hak seperti manusia biasa. Tapi tatkala menjadi budaknya Nabi Muhammad SAW, ini menjadi mulia sebab Nabi Muhammad SAW belum tentu orang yang merdeka itu derajatnya lebih tinggi daripada yang pernah menjadi budaknya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya setiap sesuatu yang ada sambungannya kepada Nabi Muhammad SAW akan menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi anak cucu Nabi Muhammad menjadi mulia karena menjadi zuriyahnya Nabi. Yang menjadi umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Umat yang paling mulia umatnya siapa? Umat Nabi siapa? Umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita dipilih Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Jauh kita sama Nabi itu berapa tahun? Ada 14 abad lebih, hampir 15 abad. Tapi kita tetap mendapat kemuliaan-kemuliaan tersebut. Sebab apa? Ada sambungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan budaknya Nabi Muhammad SAW, kedudukannya yang meskipun rendah di hadapan manusia, akan tetapi tatkala mempunyai sambungan dengan Nabi menjadi mulia, dibahas sampai sekarang. Nama-namanya pun dibahas. Yang membahas para ulama-ulama muhaddisin, ahli hadis-hadis membahas. Ini kalau ini disampaikan secara ringkas oleh beliau karena kita pelajaran sirah yang masih tahap awal. Tapi kalau sudah masuk dalam sirah hadis yang lebih dalam akan dibahas satu persatu. Bagaimana lahirnya, bagaimana cerita kisah hidupnya itu, bagaimana ini budak tapi mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia mempunyai sambungan dengan Nabi Muhammad. Ingin jadi orang yang mulia, ya, kita sebagai umat Nabi sudah mulia. Ingin lebih mulia lagi, lah kuatkan lagi sambungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semakin kuat hubungan kita dengan Nabi, semakin kuat ikatan kita dengan Nabi, maka semakin akan mendapatkan kemuliaan, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kita membaca sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Nabi Muhammad di setiap langkah kita, gerak-gerik kita, bahkan setiap nafas kita kalau bisa mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Ya, kita mau berbuat sesuatu, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kelihatannya kita makan seperti orang lain makan, duduk di meja makan, ambil minum, ambil makan, lep selesai. Tapi ternyata di dalam hati kita, batin kita ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Oh iya, dulu kalau Nabi mau makan itu duduk, tidak berdiri. Orang tidak tahu kalau kita sedang mengingat Nabi Muhammad SAW. Kita makan dengan tangan kanan. Ingat Nabi kalau makan tuh mesti tangan kanan, tidak pernah makan tangan kiri. Orang tidak tahu, kelihatannya ini orang makan biasa saja, tapi ternyata di sini hatinya nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita jarang tuh sadar. Ya makan biasa tangan-tangan, ya kebiasaan aja, tapi jarang terlintas, oh ternyata ini caranya Nabi Muhammad SAW. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, selesai minum, alhamdulillahirabbil alamin.
Kita makan dari yang paling dekat, yang paling dekat, yang paling dekat. Apalagi kalau makan satu nampan dengan 3 orang, 4 orang. Kalau makan satu nampan gini, makanya paling dekat. Itu adab dari Nabi Muhammad. Jangan ngambilnya dari seberang sana. Wah, ini panitia baginya ndak adil. Masa dagingnya geser sebelah sana semua, di sini nasi, ambilnya segini. Ya sudah, ya, yang ada aja lah, diterima nasibnya, kita makan dari yang paling dekat dengan kita. Dan begitu seterusnya. Begitu juga ketika Rasulullah mau mengerjakan apa, kita mengingat, kita setiap mau berbuat sesuatu mengingat akan percontohan dari Nabi Muhammad SAW. Kelihatannya kita berbuat sesuatu biasa, ternyata hati kita selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini seorang habaib yang bukunya atau kitabnya itu kita kaji, terutama para santri itu pasti mengkaji kitabnya beliau yang bernama Kitab Sulamut Taufik. Itu selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu dari kebiasaannya adalah berzikir membaca la ilaha illallah sehari 25.000, dan termasuk membaca sholawat juga sejumlah tersebut. Pernah berkata, andai kata bayangan Nabi, andai kata nama Nabi, andai kata contohnya Nabi itu terlewat dari hatiku 1 detik saja, saya malu kalau mengaku sebagai seorang yang beriman, kata beliau. Selalu ingat terus dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nah, semakin ada ikatan, semakin kuat ikatan dengan Nabi Muhammad, akan semakin ketarik dengan kemuliaan Nabi Muhammad, akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai budak-budaknya Nabi itu dikaji sama kita, sama ulama-ulama, ditulis. Barangkali ada yang menulis juga dengan tinta emasnya, menulis salah satu sirahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan mahabbah kita dan irtibat atau ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW sebisa kita, karena dengan sebab beliau kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di antara budak-budaknya ini banyak sekali, ya. Ada yang mengatakan sampai 43, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi. Ada yang meriwayatkan Syekh Siddiq Hasan Khan ini meriwayatkan bahwa Nabi pernah memerdekakan 63 budak sesuai dengan isyarat, sesuai dengan usia Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukan berarti dalam satu waktu mempunyai budak sebanyak itu, bukan, ya. Mungkin satu masa ada 1-2 budak, habis itu dimerdekakan, dapat budak lagi, beli budak lagi, dimerdekakan lagi, begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, menyenangi apabila ada seorang hamba itu memerdekakan budak, ya. Budak, ya namanya budak diperbudak, disuruh-suruh terus. Kita misalnya mempunyai budak, dianjurkan, disunahkan untuk memerdekakannya supaya mereka bisa hidup layak seperti manusia biasa, dianjurkan. Bahkan dijadikan sebagai tebusan atas beberapa dosa, kafarah, ini dengan memerdekakan budak. Jadi tidak dalam satu waktu, ya. Rasulullah mempunyai budak yang banyak, tapi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, ada yang dimerdekakan, ada yang beli lagi, dapat lagi, dan begitu seterusnya. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ini orang yang sangat mencontoh Nabi Muhammad SAW.
melihat Rasulullah memerdekakan budak, maka Ibnu Umar ini juga senang memerdekakan budak. Beli budak, merdekain, beli budak, merdekain, sampai mencapai 1000 budak yang telah dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Nabi, termasuk ulamanya sahabat, punya budak-budak. Kalau melihat budaknya rajin ibadah, rajin sembahyang, rajin ngaji, itu budaknya dimerdekain. Senang karena apa? Budaknya menjadi orang yang taat. Wah, kalau saya merdekakan, ini pahalanya banyak, karena dia habis merdeka bisa ibadah terus, saya dapat pahalanya mengalir terus. Sampai para budaknya itu berlomba-lomba ibadah, rajin sembahyang sambil rajin ngaji. Kalau ada Ibnu Umar, kalau pas kelihatan Ibnu Umar, Allahu Akbar. Kalau kelihatan sahabat Ibnu Umar lagi ngaji, ya. Supaya apa? Supaya dimerdekakan. Ya. Ini mahasiswa kalau kelihatannya sholat sampingnya calon mertua, kayaknya kok khusyuknya luar biasa. Habis sholat ngaji, wa'udzu billahi minasyaitonir rajim, suaranya merdu. Sebab apa? Adalah calon mertuanya. Ini budaknya Ibnu Umar, kalau kelihatan sama dia rajin. Sebab apa? Berharap untuk dimerdekakan. Lihat yang rajin, merdeka, kamu merdeka. Lihat lagi, kamu merdeka. Lihat rajin lagi, kamu merdeka. Sampai ada temannya Ibnu Umar, kamu itu dibodohi, ditipu sama budak-budakmu. Mereka itu pura-pura ibadah supaya merdeka aja. Kata Ibnu Umar apa? Man khada'ana lillah fan khada'na lah. Barang siapa menipu saya, menipu kami dengan cara-cara, dengan ibadah, maka kami rela untuk tertipu. Karena apa? Begitu baiknya sahabat Abdullah bin Umar. Baik, di antara budaknya Nabi dan banyak yang dimerdekakan adalah sahabat Zaid bin Harithah. Jadi seorang budak juga bisa menjadi sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad di muka bumi ini, dan meninggal dalam keadaan iman. Itu syarat menjadi sahabat Nabi. Mau yang merdeka, mau yang jadi budak, ini semuanya tergolong sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sahabat Nabi bernama Zaid bin Harithah. Apakah ada di antara kita yang belum pernah mendengar nama Zaid bin Harithah? Pasti, saya kira pasti hampir semua kaum muslimin pernah mendengar nama Zaid bin Harithah. Padahal dulu adalah budaknya Nabi Muhammad SAW dan dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga putranya yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Kemudian sahabat Thauban, Abu Kabsyah, dan lain sebagainya yang telah kita bacakan tadi, nama-nama para budaknya Nabi Muhammad SAW yang sebagian besar sudah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga tergolong sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan menjadi pejuang-pejuang. Bahkan sebagian besar mereka juga ikut berjihad fisabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ambil dari kajian sirah pada malam hari ini adalah kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berbuat baik kepada setiap orang, tidak membedakan suku bangsa,
tidak membedakan antara yang merdeka dan budak, tidak membedakan antara yang berkulit putih dan berkulit hitam, tidak membedakan si kaya dan si miskin. Rasulullah senantiasa berbuat baik dan berakhlak karimah dengan setiap orang. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin.